hati kami Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang saat ini bergabung bersama di gereja. Demikian juga selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara kita yang mungkin mengikuti ibadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersatu dalam iman pada saat pagi hari ini masuk bulan Desember. Di minggu pertama kita masuk di bulan Natal. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita sambut mulai dari pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita terlebih dahulu akan mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa.
akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mengucapkan pengakuan iman kita pada saat pagi hari ini. Kita boleh dilayakkan Tuhan untuk menyembah Dia pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang patut kami puji dan kami sembah pada saat pagi hari ini. Dia yang berkuasa, Dialah Raja bagi kita. Baik Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah Raja yang mulia yang patut kita sembah, kita puji Dia pada saat pagi hari ini. Mulia sembah Raja. Katakan mulia, Yesus mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
besar Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, untuk memuji muliakan Engkau di dalam rumah-Mu ini. Demikian juga Tuhan, Engkau telah melawat seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang saat pagi hari ini mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami Tuhan, melalui online dimanapun mereka berada, baik yang di rumah maupun di mana keberadaan mereka Tuhan. Saat mereka mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini, kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan atas ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian juga bila kami sebentar mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan juga akan berbicara melalui hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dari surga. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami membuka serta menyerahkan ibadah kami sepenuhnya pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita telah menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu besar, yang sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh memuji, menyembah Dia, sebab kemurahannya yang besar, yang tiada terhingga, yang boleh kita rasakan pada saat pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan, besarkan nama Tuhan. Mari kita boleh bertepuk tangan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. 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 Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa jiwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.
Sebab Tuhan yang baik, yang begitu besar, yang boleh kita sembah pada saat pagi hari ini. Biarlah jiwa-jiwa kita seperti rusa yang merindukan air, begitu di mana ada air meskipun jaraknya yang jauh, dia akan mengetahui di situ ada sumber mata air. Demikian juga jiwa kita, biarlah kita boleh sandarkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan, dan kita boleh melakukan kehendak Tuhan, dan kita senantiasa menunggu-nunggu petunjuk dari Tuhan yang boleh ada di dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan, Spirit seperti rusa yang haus.
Baik, kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih ada buat kami bersama-sama ada di dalam persekutuan dengan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, ada di rumah kami masing-masing, bahkan mungkin ada dimanapun kami ada. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama. Kiranya kami boleh merendahkan diri kami, ampuni kami, dan sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan berkat mendengar akan firman-Mu. Bahkan Tuhan, kiranya kami boleh melakukan firman apapun yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sehingga kami ya Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan. Demikian juga saat ini, kiranya kami benar-benar boleh ada masuk di dalam ruang Maha Kudus, ruang-Mu, dan kami nanti Tuhan boleh bersama-sama ya Tuhan, mengakhiri di dalam tahun ini dengan perjamuan kudus yang terakhir di bulan ini, di tahun ini, dan kiranya benar-benar kami ada persekutuan yang erat, yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kami serahkan Tuhan sepenuhnya, firman-Mu ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan Engkau akan berbicara langsung kepada kami sekalian, baik yang mendengar langsung di dalam gereja, demikian juga yang ada di rumah dimanapun anak-Mu ada. Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Tuhan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, sebab kami berdoa, minta ini semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf, ini apa namanya, filternya mengembun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini, pagi ini, minggu pertama di dalam bulan Desember di akhir tahun 2021, dan kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Dan biasa kami adakan perjamuan kudus untuk minggu pertama di dalam setiap bulan. Tetapi bulan ini adalah bulan terakhir di dalam tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, telah berlewat istilahnya dari Januari sampai ke bulan yang terakhir ini. Kadangkala kita nggak terasa, nggak menghitung hari-hari, dan akhirnya berakhir ya dengan apa yang telah kami lakukan, telah berlalu begitu saja. Dan kalau kami ingat banyak hal yang belum kami lakukan untuk Tuhan, banyak hal yang belum kami lakukan untuk kehidupan kami berarti di hadapan Tuhan, dan banyak hal, segala sesuatu kekurangan ya, yang hal-hal yang tidak baik yang kami lakukan di dalam tahun ini. Tetapi mari kiranya kami benar-benar bersyukur, berterima kasih bila sampai detik ini kami masih ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi puji syukur kepada Tuhan karena biar keadaan apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini, kiranya Tuhan akan ampuni kami bila kami berbuat hal yang enggak benar, tetapi kami boleh bersyukur kalau sampai detik ini kami masih ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dari kalau kita melihat ke belakang lagi, segala sesuatu yang ada di dalam sekeliling kita, kabar, apa namanya, pemberitaan dari sana-sana. Ya, saya waktu apa namanya mendengarkan pujian, ya jadi besarkan nama Tuhan. Saya bilang sama Andri tadi malam, wes
judulnya ya besarkan nama Tuhan. Ya, saya sebetulnya sudah memberikannya itu beritakan kabar kesukaan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, berita itu sama dengan kabar. Ya, sekarang beritakan kabar kesukaan. Kabar kesukaan itu jarang diberitakan oleh orang. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau di dalam dunia itu kabar kesedihan, kabar kejahatan, kabar kedurhakaan, ya, kabar sakit penyakit, bencana itu cepat dan mudah, dan itu diakses di dalam media elektronik juga, di dalam surat kabar, ya, di koran-koran banyak diberitakan. Bukan kabar kesukaan, tetapi kabar bencana, kabar kesedihan dan banyak hal. Kemarin sore, ya, kalau Bapak Ibu menyimak di dalam berita, semalam dari sore kemarin sampai pagi ini tadi, di TV saya itu saya setel terusnya. Yang diceritakan apa? Itulah bencana Semeru. Bapak Ibu sekalian, sore pada waktu pas meletusnya kemarin, jam 4 ya, kira-kira jam 4. Nah, adik saya yang di Cilacap itu langsung ngebel saya, halo. Saya bilang, aduh opo, saya bilang ya. Biasanya dia seperti itu adalah kabar buruk yang dia sampaikan dari keluarga kami. Tapi benar ya, dia bilang halo lo kok sepi men ya. Di WA itu saya nggak jawab, nggak apa. Tetapi apa yang dia ceritakan, dia gambarkan, bukan cuma cerita. Video itu ditaruh di WA. Videonya Lumajang ada di dalam gempa Gunung Semeru yang meletusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa dia panik? Kenapa dia memberi kabar kepada saudara-saudaranya? Karena ada satu saudara, adik saya ada di Lumajang, ya. Tapi puji Tuhan dia sudah pindah, enggak di tempat bahaya yang dulu dia ditempati, ya. Dulu dia ada di puskesmas mana itu Pronojiwo, tetapi sekarang dia sudah pindah ke kotanya, ya, puji Tuhan. Jadi di kota Lumajang, ya mungkin dia bilang ya mungkin hujan abu katanya, tetapi nggak ada abunya karena hujan terus dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi ini di kotanya di Lumajang itu hujan. Jadi nggak ada abu yang nempel di tempat-tempat di mana adik saya ada, puji Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kekhawatiran, ketakutan, kegentaran itu semuanya bisa kita rasakan kalau ada di dalam bencana, ada di dalam penderitaan, ya, ada di bahaya, ya, itu bisa dirasakan oleh banyak orang karena beritanya cepat sekali, ya. Jadi seperti itu adik saya mengatakan jam 4 sore itu di Lumajang itu gelap gulita, ya. Jadi seperti malam. Apalagi di situ nggak ada istilahnya listrik, ya, listrik dimatikan dan jalan-jalan jadi gelap sekali, ya. Jadi nggak bisa jalan di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi mereka ada di rumah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi pagi saya dengar juga yaitu tentang berita ada sing berkeluh kesah dan menyalahkan istilahnya kepada pemerintah, kepada mereka yang menolong itu terlambat dan mereka enggak cekatan dan lain sebagainya, ya. Tapi puji Tuhan dari Bupati Lumajang menjawab, ya, sebetulnya mereka ingin menolong, ingin terjun di daerah-daerah yang terpencil yang itu tidak bisa dijalani dengan pakai kendaraan, tetapi terhalang. Itulah abu yang panas, kerikil batu panas, ya, yang ada di situ. Jadi ada mereka itu katakan di abunya itu ada peletik-peletik api, ya. Jadi batu itu bisa menyala di situ. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat penderitaan seperti itu cepat sampai ke tempat kita. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, segala sesuatu keselamatan bagi manusia itu penting. Saya secara pribadi sebagai kakak, ya, dari adik saya di sana juga begitu, ya, rasanya panik, ya, piye keluarganya dan lain sebagainya, ya. Kayak kepengin ke sana begitu, ya. Nah, Bapak Ibu
saudara yang sekasihi Tuhan, keadaan ini selalu berjalan di dalam keadaan di dalam dunia ini. Silih berganti bencana, ya, sakit penyakit wabah yang belum selesai, yang namanya pandemi corona sampai saat ini. Tetapi kita lihat di tengah-tengah pandemi masih ada bahaya, ada bencana, ada hal-hal yang itu membuat penderitaan bagi manusia yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu kelahiran daripada Tuhan Yesus sebelumnya, ya, itu saya bayangkan mungkin zamannya itu melebihi dari zaman sekarang. Kalau sekarang seperti saya bisa berdiri dan mengingatkan kepada saudara, bisa mengajak saudara untuk setia kepada Tuhan, untuk memberitakan, ya, hal-hal yang itu penting bagi jiwa kami kepada semua orang. Tetapi pada waktu zaman sebelum Tuhan Yesus lahir, itu dikatakan di dalam sejarah 400-500 tahun setelah nabi-nabi tidak berfirman, tidak ada suara daripada Tuhan, dan manusia pada waktu itu wis hidup semaunya, sakarpe gitu ya. Jadi yang mereka mau menyembah ke Tuhan ya nggak tahu dengan caranya bagaimana, tetapi nggak ada himbauan untuk beragama atau kelompok-kelompok yang mereka menyembah kepada ilah-ilah mereka, ya. Jadi ada, tapi dari dirinya sendiri. Nah itulah termasuk kalau keluarga dari Maria, keluarga Yusuf, itulah kita lihat keluarga yang terpilih oleh Tuhan. Itu benar-benar keluarga yang pilihan, tidak ada himbauan, tidak ada ajaan, tidak ada yang memberitakan, tapi mereka tetap setia kepada Allah mereka. Itulah sebabnya maka mereka dipilih oleh Tuhan menjadi perantara juru selamat lahir di dalam dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau mereka mungkin pada waktu itu mengatakan zaman akhir, zaman ya seperti sekarang kita menghadapi untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu ada tanda-tanda hampir sama mungkin dengan tanda-tanda pada waktu zamannya Yesus lahir yang pertama menjadi bayi, ya. Tetapi puji Tuhan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang setia saat ini, kita menunggu menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Zaman saat ini pandemi seluruh bumi mengalami, tetapi kiranya bagi Bapak Ibu saudara sekelumit kecil jemaat dari tempat ini, ya, saya enggak dengan hal-hal yang lain, tapi saya menghimbau, meminta kepada jemaat di tempat ini kiranya tetap setia kepada Tuhan, sabar menunggu menanti, ya, sampai janji Tuhan itu tergenapi. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang kita enggak tahan ya dengan hal itu, tetapi mari kiranya kami tetap setia. Firman Tuhan katakan kalau kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir, dan disitulah nanti kita bisa melihat kehidupan kekal, kita akan terima daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi di dalam zaman-zaman pada waktu sebelum yang Yesus lahir, itu saya kira seperti saat ini, ya. Orang banyak menderita, banyak berkesusahan, mungkin ya wabah terjadi, gempa terjadi, ya, di sana sini, ya. Tetapi satu hal, kiranya orang yang tetap setia, biar nggak diurak-urak, nggak dikumpulkan, nggak diberitakan, mereka sadar bahwa ada Sang Ilahi yang itu harus disembah. Hanya Sang Ilahi itulah tempat curahan bagi kami. Semua manusia, tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan juga katakan, tidak satupun manusia yang akan hidup selama-lamanya, kecuali mengikut kepada Tuhan Yesus, yaitu waktu kebangkitan nanti. Kita merasakan bahwa kita bangkit dari kematian maut dan akhirnya kita menerima Yesus sebagai Raja kita di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Saya bawa Bapak Ibu saudara sekalian kepada masyarakat pada waktu zamannya Tuhan Yesus yang sangat-sangat mencekam pada waktu itu. Dan mereka terutama yang di Israel pada waktu itu ada di bawah pemerintahan penjajah Romawi,
dan pada waktu itu keadaan dunia yang sungguh-sungguh jahat pada waktu itu, ya, jadi kehidupan mungkin kelaparan ya di sana sini seperti pada saat-saat ini yang berlaku di dalam dunia yang kita alami saat ini. Nah, Bapak Ibu, kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang di dalam ayat yang ke-8 itu sampai ke-20 itu tentang gembala-gembala. Tapi saya nggak akan baca seluruhnya. Kita baca di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-14 saja ya. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata, maaf ini ada coretannya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Jadi nanti boleh baca sendiri di ayat-ayat berikutnya sampai ayat yang ke-20, sebab saya menguraikan dengan hal-hal yang ada juga di dalam ayat ini. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, ini versi saya mengganggu, nggak kelihatan kalau saya pakai mengembun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini diceritakan tentang gembala-gembala pada waktu itu sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Gembala-gembala adalah termasuk di dalam orang-orang yang hidupnya sederhana ya. Hidupnya sederhana dan mereka ada di dalam pekerjaannya jauh dari kota mungkin, karena mereka pekerjaannya adalah di padang-padang rumput menggembalakan domba. Jadi jauh dari keramaian. Mungkin mereka nggak pernah dengar keributan di kota, ya, kejahatan yang terjadi di kota dan lain sebagainya. Mereka ada di dalam hidup damai. Ya, itu saya rasakan juga kalau kita ada di desa, di tempat orang-orang yang tani ya, petani ya. Mereka itu enggak pikir segala macam kesibukan yang ada di dalam dunia. Apalagi pada waktu itu tidak ada alat untuk komunikasi keluar seperti saat ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kita di pucuk gunung, di tempat di desa pelosok begitu, kita bisa berhubungan dengan teman, dengan saudara ya yang banyak di dalam dunia ini ya. Seperti kemarin juga gitu, dur bledos gitu ya, dia bilang adik saya di Gunung Semeru itu cepat dia terus ngabari ke sana sini ya. Jadi puji Tuhan ya, tapi adik saya mengatakan di sana aman ya, di tempatnya dia. Nah, tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar-kabar yang demikian ini akan menggentarkan, menyusahkan kepada banyak orang. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya katakan di sini, kiranya kami boleh memberitakan kabar kesukaan seperti para gembala ini. Orang yang jauh daripada keributan di dalam kota, atau mereka itu jauh daripada tetangga dan lain sebagainya, mereka ada di dalam pengembalaan di padang ya.
Lah mungkin pada waktu itu mereka itu yang satu yang mereka pikirkan ya cuma hidup ya, aman, sejahtera, wis enggak mikir ke yang lain-lain seperti itu ya. Kalau masyarakat sederhana itu yang dipikir ya pokoknya sedino ki mangan ya, terus kecukupan ya begitu, sesuk golek maneh ya seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat satu hal yang dilakukan oleh para gembala ini. Mereka mempermuliakan nama Allah di dalam kehidupan mereka. Buktinya apa? Pada waktu mereka ada bersama-sama ada di padang, dan di situ mereka didatangi oleh malaikat. Tidak ada ceritanya di dalam Alkitab orang yang enggak benar, orang yang salah yang itu didatangi oleh malaikat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya itu ya. Jadi kalau kita hidup tidak benar, itu rasa-rasanya jauh daripada Tuhan. Sebetulnya yang menjauhi itu bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Tuhan ada, tapi kita anggap sepertinya enggak ada. Ya, jadi kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Tapi kita lihat pada waktu para gembala ini ada di padang, mungkin sepi ya, enggak ada orang-orang lain selain teman-teman seprofesi mereka, itulah gembala. Ya. Nah itu dengan cara yang seperti itu mereka ada di dalam kesendirian. Tentunya mereka yang dipikirkan itulah Allah Tuhan di dalam hidup mereka. Penting bagi kita kalau mau berdoa, mau ketemu dengan Tuhan, itu Tuhan katakan disuruh untuk tempat sunyi. Kenapa? Supaya kita enggak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Kita berdoa bisa terpusat pikiran kita hanya kepada Tuhan. Para gembala ini tidak sengaja mungkin karena mereka biasa tersendiri oleh masyarakat yang lain. Dan di situ kita lihat iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka didatangi oleh Tuhan dengan utusannya, itulah malaikat yang ada pada waktu itu. Jangan takut ya. Tentunya mereka ya ketakutan ya. Kenapa malaikat itu datang kepadaku ya, ada di padang dengan sinar yang begitu kemuliaannya. Dan waktu itu ada satu pesan bagi para gembala. Apa yang dipesankan? Itulah kabar kesukaan besar, bukan hanya untuk gembala, tetapi dikatakan di situ untuk semua bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini bukan untuk kita saja di dalam GSDA Immanuel Boyolali ya. Tetapi dia lahir, dia dikirim oleh Allah Bapa ke dunia itu untuk semua bangsa. Dan kesukaan besar itu akan dirasakan oleh semua bangsa kalau mereka sudah mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah itu terjadi di dalam ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu nanti baca sendiri, saya enggak sempat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu memberitahukan bahwa di satu kota itulah Bethlehem lahir seorang putra. Dan di situ apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka langsung percaya kepada firman Allah yang mereka terima. Mereka saksikan. Mereka berangkat cepat ke Bethlehem dan mereka melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kabar kesukaan bukan untuk mereka sendiri sebetulnya. Itu kabar kesukaan untuk semua bangsa. Tetapi mereka ada hati ingin orang lain, bangsa lain untuk merasakan kesukaan besar itu. Itulah sebabnya maka mereka berangkat dan mereka melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Tuhan Yesus yang baik yang telah lahir di Bethlehem, yang lahir pada waktu itu masih ada di dalam palungan dan mereka saksikan itu semuanya sebelum dia menyaksikan, dia telah menerima daripada Allah firman dari malaikat bahwa akan lahir di situ dan itu nyata benar dilakukan. Itulah sebabnya maka mereka melakukan selangsungnya apa yang dikatakan oleh Allah kepada mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikatakan di situ,
Setelah mereka menyaksikan, bukan cuma menyaksikan, wes ya seneng-seneng di situ karena ketemu dengan Tuhan Yesus dan mungkin memohon kepada Tuhan Yesus apa keperluan daripada mereka, sekelompok kecil dari gembala enggak ya, tapi mereka pergi memberitakan bahwa Yesus itulah benar-benar ada. Yesus itu yang diberitakan ribuan tahun sebelumnya Yesus lahir. Sejak di dalam buku Taurat sampai nabi-nabi, terutama di dalam buku Nabi Yesaya, ya seperti pujian kami tadi di dalam pasal 9 ayat yang kelima, ya anak itu lahir, putra itu lahir, dan namanya adalah ajaib, kuasa, ya, itu benar. Dia adalah penolong bagi kita semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa itu lahir. Itulah Yesus di kota Bethlehem. Tetapi satu hal yang harus dilakukan oleh para gembala, itu dia benar-benar menyaksikan dan dia tidak menunda-nunda. Ya, dikatakan hari ini lahir, dia cepat juga hari itu dia pergi dan menyaksikan, melakukan firman Allah yang dia terima. Dan setelah itu mereka pergi mengabarkan bahwa Yesus itulah juru selamat bagi seluruh bangsa. Saya mau baca tapi ya, di dalam ayat yang ke-18 sampai itu ya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Marta menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Karena Maria tahu ya, sebelum dia melahirkan Yesus, waktu pertama dia ditemui oleh malaikat untuk dia mengandung, di situ dia sudah tahu bahwa yang dikandung adalah Roh Allah, itulah Tuhan yang menjadi penyelamat manusia dari dosa-dosanya ya. Jadi sebelumnya kalau Bapak Ibu baca juga di dalam buku Lukas ini, pada waktu Zakaria memuji memuliakan nama Allah, pada waktu dia menerima karunia berkat yang daripada Allah, itulah seorang putra yang dinamakan Yohanes, ya biasa ditambahi Yohanes Pembaptis. Dan di situ dia katakan bahwa Yohanes ini yang mendahului Tuhan datang di dalam dunia. Itulah Yesus sebelum lahir. Yohanes lahir terlebih dahulu. Tapi satu pujian yang dikatakan di situ, siapa Yesus yang lahir yang itu harus didahului oleh Yohanes untuk mengabarkan bahwa Yesus yang lahir itu adalah juru selamat. Itu sudah dikatakan di dalam pujiannya Zakaria pada waktu dia kepenuhan Roh Kudus. Jadi di dalam pasal yang pertama di situ diceritakan tentang nyanyian Zakaria dan ada kata-kata di mana Yesus itu anak itu lahir itu adalah untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itu adalah pujian daripada nyanyian Zakaria di dalam pasal yang pertama Lukas ayat yang ke berapa itu? 76 ya. Jadi di situ Zakaria memuji Tuhan dan menunjukkan bahwa Yesus itu yang akan menunjukkan kaki-kaki manusia yang berdosa untuk berjalan di dalam kebenaran dan menerima Yesus itu sebagai juru selamat. Jalan yang menuju keselamatan kekal tidak ada lain kecuali melalui Yesus. Dan itu disaksikan oleh gembala-gembala ini tadi ya. Gembala-gembala ini tadi menerima, mendengar suara daripada Tuhan, diperintahkan untuk pergi menyaksikan, dan akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah mengabarkan bahwa Yesus yang diberitakan dan didengar itu benar-benar bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini juga. Ya, saya kira yang datang di sini semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus
dan menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Amin. Haleluya. Ya, kiranya benar-benar Yesus itulah juru selamat kita, dan kita kabarkan bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan jiwa kami, yang memberikan sejahtera damai itulah hanyalah Yesus. Kalau ada Yesus di dalam diri kami, di dalam tubuh kami, maka di situ ada damai sejahtera senantiasa. Biarpun seperti para gembala ini, orangnya sederhana, hidupnya mungkin dikatakan orang miskin, orang nggak punya, orang apa ya, yang nggak sama dengan mereka yang cari uang duit, sehingga mereka mengumpulkan harta benda di dalam dunia ini, dan mereka kira itu adalah suatu kebahagiaan kalau mereka punya harta benda yang begitu banyak. Tapi kita lihat, damai sejahtera itulah hanya ada di dalam kehidupan kita sendiri bila kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami benar-benar menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam Tuhan. Pandemi belum selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ancaman bencana itu tidak bisa diperkirakan kapan ya. Jadi seperti itu Gunung Semeru tahu-tahu meletus. Ya, kita nggak tahu nanti Merapi nyusul meletus, ya nggak ngerti ya. Siaga itu sudah berapa tahun? Ya, saya lihat di sana di Gunung Merapi di tempat sana itu ditulis ya, seperti di mana ini Selo, di pokoknya tempat-tempat yang rawan dengan nanti kalau meletusnya Merapi ya, itu siaga, nggak tahu. Jadi siaga tahun berapa itu. Sampai saat ini pokoknya Merapi dalam keadaan siaga 3 begitu ya. Nah, tetapi kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, Semeru itu diperkirakan siaga 2 ya. Jadi belum sampai waspada ke siaga. Akhirnya meletus seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, malah Semeru yang duluan, bukan Merapi. Tapi kita nggak ngerti. Nah, tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan di dalam dunia ini kita perlu. Tetapi kita tahu, kuasa yang bisa mencegah, bisa menolong kita hanyalah Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, jadi kuasa itu ada di dalam Tuhan Yesus, itu baik di bumi dan di surga. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu penguasa tertinggi adalah hanya Yesus. Mari kiranya kami hidup di dalam dunia, kita benar-benar beribadah, menyembah hanya kepada Yesus, itu yang berkuasa di dalam dunia ini. Tetapi satu hal, yang berkuasa ada di surga juga Dia. Nah, itu sebabnya mari kita tetap ada setia kepadanya sampai kapanpun Tuhan pelihara kami ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau ya Tuhan yang telah lahir di dalam dunia. Tetapi kami ingin ya Tuhan, Engkau lahir di dalam hati kami. Dan saat ini Engkau bersemayam di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dipimpin senantiasa. Oleh kuasa-Mu itulah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kami ini. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh ada di dalam persekutuan kami senantiasa dengan Tuhan. Saat ini saat yang indah bila kami boleh bersama-sama untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Untuk mengingat hal ini ya Tuhan, Engkau telah berkorban buat kami. Engkau hidup ya Tuhan sebagai manusia. Bukan cuma lahir saja dan tumbuh menjadi manusia biasa. Tapi kami tahu Allah menyediakan Engkau sebagai domba Allah dan yang dikorbankan buat kami manusia. Sehingga kami boleh terlepas daripada segala dosa kami. Dan kami Engkau ada di dalam pengampunan Engkau. Dan kami ada ya Tuhan di dalam sukacita, damai, sejahtera. Kami percaya bahwa Engkau lah yang memberikan itu semuanya. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu. Baik ya Tuhan yang ada di rumah Tuhan saat ini, di rumah dimanapun mereka ada. Yang mereka ada siap untuk bersama-sama kami ada di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan akan kuduskan, sucikan kehidupan kami. Dan kami benar-benar ingin untuk senantiasa menyembah setia hanya kepada Tuhan. Sehingga kami ada keselamatan. Baik ya Tuhan yang ada di dalam dunia ini, demikian juga ada di surga nanti. Satu hal, selama kami masih ada hidup, kiranya benar-benar kami boleh memberitakan
kabar kesukaan. Itulah kabar di mana ya Tuhan sebagai juru selamat, dan Engkau ya Tuhan yang kuasa untuk membebaskan manusia dari segala dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Kami saat ini bersama-sama untuk menikmati dan bersama-sama untuk mengambil perjamuan kudus. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami benar-benar boleh ada di dalam persekutuan kami, mengingat cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi senantiasa kepada kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama saat ini untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami. Itulah perjamuan kudus yang diberitakan di dalam firman Tuhan, dan demikian kami akan lakukan juga untuk mengingat Yesus lahir sebagai manusia dan akhirnya dia siap mati untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kami manusia. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan melakukan firman Tuhan. Itulah kami akan bersama-sama untuk perjamuan kudus yang ada pada saat ini. Sebelum kami melakukan itu, saya akan baca di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, dan ini adalah dasar daripada kami sekalian untuk melakukan perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-23 saya baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ayat berikutnya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama nanti melakukan firman Tuhan. Ini adalah roti dan anggur hanyalah suatu lambang bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan darah daripada Tuhan Yesus yang kita minum, demikian juga bukan tubuh Tuhan Yesus, tetapi ini adalah suatu lambang bagi kami untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mati, pernah darahnya tertumpah, itu semuanya untuk penebusan bagi manusia. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Iya, ini suatu hal yang bagus juga, tapi juga jadi kendala buat bukanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong memberkati sebelum kita minum, sebelum kita makan, kiranya benar-benar boleh disucikan itu roti dan anggur. Bapa di surga, Allah yang disembah, saat ini Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan hati kami. Demikian juga Tuhan, buat anggur dan roti yang akan kami makan. Ini adalah suatu tanda bagi kami, kesetiaan kami kepadamu, mengingat cinta kasih-Mu kepada kami. Karena Engkau Tuhan, Engkau yang telah berkorban buat kami. Engkau lahir jadi bayi, tumbuh dewasa, dan akhirnya
Engkau menjadi domba yang telah disediakan Allah untuk menebus manusia dari dosa-dosa, termasuk kepada kami sekalian Tuhan. Puji Tuhan, kami telah Engkau tebus dan kami menjadi anak-anak Tuhan, dan Engkau sucikan saat ini di dalam nama Yesus. Perangkat ini ya Tuhan, boleh kami makan, kami minum, karena ini akan menjadi ya Tuhan kesegaran bagi tubuh kami. Tetapi satu hal, boleh mengingat bahwa cinta kasih-Mu begitu besar kepada kami manusia, sehingga Engkau ampuni kami dan kami ada di dalam kebenaran sampai pada saat ini. Pakai kami Tuhan untuk mengabarkan hal ini kepada siapapun, supaya mereka boleh mengenal juga Yesus sebagai Juru Selamat. Berita kesukaan besar bukan untuk kami sendiri, tapi untuk semua bangsa, semua manusia yang ada di dalam dunia boleh diselamatkan, karena kami peduli kepada mereka, mengasihi kepada mereka, karena Tuhan yang telah mengasihi kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sucikan, kuduskan baik roti, baik anggur, untuk kami makan, kami minum, karena ini adalah suatu peringatan bagi Engkau. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang roti di tangan kananmu dulu, dan kita akan bersama-sama makan. Siapkan dan kami akan makan bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita makan bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, pindah cawan di tangan kananmu, dan mari kita angkat bersama-sama, dan setelah itu kita akan minum bersama-sama. Ini adalah darah Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai anggur yang kita minum pada saat ini. Betapa deritanya Tuhan Yesus pada waktu dia menanggung dosa manusia, dosa kita, dosa kita saat ini. Semuanya ditanggung oleh Yesus, dan dia yang bertanggung jawab nanti di Allah Bapa. Dia yang menanggung semuanya, dan kami dibenarkan. Kami bisa masuk di dalam kehidupan yang kekal. Itu semuanya karena Yesus yang telah berkorban bagi kami. Sebab itu mari kita akan minum bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Semua dosa telah Engkau ampuni. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur, syukur. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah selamatkan kami. Terima kasih buat ya Tuhan, hidup damai sejahtera di dalam Engkau. Dan kiranya kami senantiasa mempermuliakan nama Allah di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami akan tetap setia kepadamu seperti Engkau yang senantiasa setia mendampingi kami. Bahkan Engkau menyertai di dalam kehidupan kami. Setiap saat Engkau ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, Engkau ampuni kami. Dan saat ini benar-benar kami percaya bahwa satu-satunya juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah dengar firman-Mu. Kami akan melakukan firman-Mu dan melakukan apapun perintah daripada firman Tuhan, dan nama Allah boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur, berterima kasih pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Waktu saya serahkan pada ketua panitia.
panitia Natal. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup nanti dengan doa, kita akan dengar pengumuman dari panitia. Shalom. Shalom. Semangat pagi dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Jadi pada pagi hari ini saya mewakili Panitia Natal GSJ Immanuel Belali tahun 2021. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat yang telah mendukung di dalam doa, baik melalui doa berantai yang Bapak Ibu sudah partisipasi dengan mengisi jadwal di grup jemaat, grup WA jemaat, dan juga yang Bapak Ibu yang berdoa di jam-jam doa pribadi masing-masing. Saya sangat berterima kasih dan seluruh panitia juga mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun juga acara ini tidak bisa kita lepaskan dari kuasa Tuhan. Jadi doa ini sangat penting, doa sama dengan kuasa Tuhan, dan di mana kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ya, jadi tema besar kita pada tahun ini, Natal kita ini adalah penjangkauan jiwa. Jadi kita boleh berserah sepenuhnya ketika kita boleh menyerahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Kiranya apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, dan kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu bisa Tuhan berikan mujizat kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya kita boleh berserah sepenuhnya. Kemudian tema spesifik kita di Natal tahun 2021 adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Masih berhubungan dengan tema besar yang tadi, penjangkauan jiwa. Jadi ini diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Saya bacakan sekali lagi, tema spesifiknya adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi saat ini saya akan memberikan informasi terkait dengan kepanitiaan Natal secara umum. Nanti setelah saya akan ada informasi dari koordinator seksi acara Mbak Nanda, kemudian ada juga informasi dari tim kesehatan mengenai protokol kesehatan yang akan dilakukan atau akan disosialisasikan kepada kita semuanya, termasuk dengan aplikasi Peduli Lindungi, ya, nanti biar dijelaskan secara detail oleh tim kesehatan. Kemudian yang perlu dan penting kita infokan adalah yang pertama, itu ada ibadah Natal kita. Jadi di tanggal 25 Desember pagi nanti kita akan ada ibadah Natal untuk mengantisipasi gereja ini penuh ya dengan jemaat, karena kemungkinan juga ada jemaat kita yang di luar kota pulang dan sebagainya, dan kita antisipasi banyak yang tertarik untuk ikut ibadah offline. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Jadi 25 Desember sesi pertama pukul 6.30 seperti hari Minggu seperti sekarang ini sampai pukul 8. Kemudian sesi kedua itu pukul 8.30 sampai pukul 10. Sekali lagi, sesi 1 jam 6.30 sampai 8, kemudian sesi 2 pukul 8.30 sampai pukul 10. Kemudian kehadiran jemaat di dalam ibadah Natal pagi ini akan menggunakan metode reservasi untuk antisipasi terjadi lonjakan kedatangan jemaat di satu sesi gitu. Nanti sesi yang kedua misalnya jadi kosong gitu ya. Jadi nanti dari panitia akan mencoba membuat sebuah jadwal, yang penting nanti ikuti tahapan berikutnya. Dari panitia akan memberikan informasi supaya reservasi ini boleh berjalan dengan baik dan kedatangan jemaat boleh kita kontrol seperti itu. Kemudian kenapa ini dilakukan di tanggal 24 sampai 2 Januari 2022 akan ada PPKM level 3 ya dari pemerintah, yang surat edarannya juga sudah keluar. Kemudian yang kedua terkait dengan perayaan Natal tahun ini, itu akan kita laksanakan pada tanggal tepat di 25 Desember 2021 pukul 5 sore. Sekali lagi, perayaan Natal 25 Desember pukul 5 sore secara full online ya. Ini yang perlu digarisbawahi, full online. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya boleh mengikuti, menikmati acara ini dari rumah melalui online aplikasi YouTube maupun Zoom ya, Zoom meeting, karena nanti kita akan ada interaksi juga, makanya butuh Zoom meeting. Kemudian yang perlu saya infokan terkait dengan hal ini untuk penjangkauan jiwa, kita dari panitia atau tim multimedia itu akan membagikan link YouTube seperti biasanya dan Zoom. Bapak Ibu bisa bagikan ini kepada saudara-saudara yang mungkin saat ini tidak ada di sekitar kita atau tidak bergereja di sini, ataupun kepada teman-teman silahkan dibagikan. Nanti pada saatnya tanggal 25 Desember mereka juga boleh mengikuti ya. Bapak Ibu bersedia ya. Jadi mungkin ada teman, ada saudara yang memang potensial untuk
boleh kita ajak, ya kita akan bagikan linknya ke sana. Kemudian yang ketiga, selain dua acara yang sudah saya informasikan, untuk menjangkau target kita dengan tema yang sudah saya bacakan tadi, kita akan ada event atau acara di tiap departemen. Intinya ada di 4 departemen, yaitu kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, dan kaum muda. Seperti itu, yang koordinatornya juga sudah paham apa yang akan dilakukan. Jadi detailnya tidak saya infokan di sini, tetapi nanti dari setiap departemen akan melakukan sebuah acara, sebuah action, sebuah tindakan yang arahnya kembali lagi untuk penjangkauan jiwa. Jadi penjangkauan jiwa di sini berbicara tentang penjangkauan jiwa baru maupun jiwa lama yang tidak setia, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan kebutuhan dana, ya. Jadi kita kemarin sudah rapat dan merumuskan untuk kebutuhan dana di perayaan Natal dan rangkaian event Natal tiap departemen sebesar 17.500.000. Total dana yang kita butuhkan untuk acara rangkaian Natal tahun ini yaitu 17.500.000. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, sumber dana untuk acara ini akan kita peroleh dari amplop Natal, persembahan Natal, janji iman, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh seksi usaha dana. Yang perlu saya informasikan adalah untuk amplop Natal dan persembahan Natal, bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah tergerak atau bahkan kemarin sudah melakukan, bisa diserahkan secara tunai kepada koordinator bendahara, yaitu Ibu Diana, kalau mau ngasih tunai. Kalau mau ngasih melalui rekening bank transfer, nanti kita juga akan infokan di grup. Kemarin sudah diinfokan Mas Wawan ya di breaking news beberapa hari lalu. Jadi nanti kita akan infokan lagi, diulang lagi untuk informasinya. Jadi nanti ada rekening BNI, silahkan memilih saja. Jadi nanti saya mohon Pak Wawan sebagai sekretaris untuk memberikan pengumuman ini berkala, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali setidaknya, supaya nanti Bapak Ibu yang membutuhkan informasi gampang carinya, karena ketumpuk-tumpuk biasanya, kalau WA enggak sering diupdate ketumpuk-tumpuk. Kemudian yang perlu saya informasikan, kita ada janji iman. Janji iman itu artinya kita saat ini belum punya atau belum ada, atau saat ini kita belum memberikan. Nah, di tahun ini kita tidak, istilahnya tidak menantang Bapak Ibu untuk memberikan janji iman berapa, mengusulkan berapa, tidak. Jadi silahkan Bapak Ibu janji iman sendiri dengan Tuhan, dan pada saatnya nanti silahkan diwujudkan sendiri, entah mau transfer, entah mau tunai ke Ibu Diana. Jadi janji iman silahkan digumuli sendiri, berapapun Bapak Ibu tergerak untuk memberikan, didoakan, dan pasti Tuhan akan mencukupkan. Kemudian terkait dengan seksi usaha dana, dari koordinator Ibu Yuyun dan dibantu oleh Ibu Sari dan Ibu Sida, itu membuka order untuk beberapa barang yang dibutuhkan jemaat. Jadi sebenarnya kemarin kita rapat, apapun barangnya coba dikomunikasikan dulu. Jadi nanti tidak membatasi harus barang ini. Kalau di sini sih contohnya aja ya, membutuhkan barang-barang kebutuhan rumah tangga, sembako, makanan atau snack, bingkisan Natal atau hampers dan lain-lain ya. Jadi untuk ini tidak terbatas itu. Jadi Bapak Ibu yang biasanya belanja bulanan di swalayan ataupun dimanapun, untuk tahun ini mohon boleh berkenan dilewatkan ke seksi usaha dana, supaya istilahnya kebutuhan dana kita boleh tertopang juga dengan hal itu. Mungkin di grup panitia dan di grup kaum wanita itu sudah di-share. Nah, saya nanti per hari ini mohon dari Bu Yuyun, Mbak Sida, dan Mbak Sari boleh share ke grup jemaat, enggak apa-apa ya. Jadi nanti contoh-contoh foto produknya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, selain open order untuk barang-barang seperti itu tadi, kita akan ada pengadaan kalender dinding kembali di tahun ini. Jadi kita pengadaan terbatas, jadi Bapak Ibu segera saja menghubungi seksi usaha dana untuk memesan kalender dinding ini. Karena intinya siapa cepat dia dapat gitu ya. Kita terbatas sekali, jadi siapa cepat dia dapat. Ini dalam proses pemesanan, jadi Bapak Ibu mulai hari ini pun sudah bisa pesan, Bu Yuyun akan catat ya kebutuhan yang dibutuhkan berapa. Jadi kalau kita berbicara kalender ini tidak sekedar untuk melihat tanggal ya fungsinya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat tanggal, buka HP, buka Google, selesai kita mau cari tanggal. Tapi kalender ini adalah identitas kita sebagai warga jemaat GSCA Immanuel Boyolali, di mana kita berharap melalui identitas-identitas yang kita pasang di rumah, kalau ada tamu, ada orang melihat, mungkin dari situ bisa muncul pembicaraan tentang Yesus dan sebagainya, itu akan sangat membantu buat penginjilan kita.
Seperti itu untuk kalender. Kemudian yang perlu saya tekankan, mohon maaf agak panjang, sebentar lagi saya selesai. Dari seksi usaha dana ini saya pastikan dan saya tekankan 100% keuntungan untuk mensupport pendanaan kegiatan Natal ya. Tolong dipahami, itu penting sekali karena kalau tidak saya tekankan nanti takutnya ada Bapak Ibu yang punya pemikiran lain seperti itu ya. Jadi sama sekali tidak untuk keuntungan Bu Yuyun, Mbak Sari ataupun Mbak Sida, 1% pun tidak ya. Full 100% untuk pendanaan Natal. Karena di tahun lalu saya dapat teguran tidak langsung. 2 tahun lalu ketika saya juga jadi panitia, kok gereja nggak dodolan, gereja nggak bisnis. Nah, itu udah karena dia nggak ikut rapat, dia bukan panitia, saya menghargai dia berpendapat begitu. Karena memang Tuhan Yesus sendiri juga nggak memperbolehkan ada bisnis di dalam gereja. Ini bukan bisnis Bapak Ibu, ya. Jadi ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk pendanaan Natal. Itu yang perlu dipahami. Kemudian satu lagi, sebentar. Oh, saya rasa cukup ya itu. Jadi nanti setelah ini ada dari acara. Demikian informasi dari panitia Natal berkenaan dengan rangkaian acara Natal di tahun ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan mohon terus dukungan doa, dukungan dana dan kiranya kita berlangsung dengan baik, terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Mau menyenangkan Tuhan dengan mendukung acara ini Bapak Ibu? Mau mendukung acara ini? Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Monggo Mbak Nanda untuk menyampaikan informasi berikutnya. Terima kasih Mas Jum. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ternyata sudah diumumkan oleh Mas Jum secara detail sekali, jadi saya akan menambahi sedikit saja terkait konsep acara yang akan kita selenggarakan nanti. Tema nasional sudah diumumkan oleh Mas Jum. Sekali lagi saya ulangi bahwa tema nasional kita adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi kita lebih intens lagi. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu ya sepertinya, tahun lalu sepertinya mengangkat tema persahabatan, sekarang kita persaudaraan. Jadi lebih erat lagi Bapak Ibu. Dan konsep acara yang kita akan angkat kali ini, konsepnya mengangkat tema White Christmas. Jadi kalau Bapak Ibu dengar White Christmas pasti kan sudah tahu bahwa nuansanya putih, salju, dingin seperti itu nanti ya. Ini nanti akan berkaitan dengan dress code, dekor dan apapun yang terhubung dengan Natal kita gitu. Konsep perayaan tersebut sendiri kita akan mengangkat identitas adat berbagai daerah dengan nuansa White Christmas yang mempunyai kesan dinginnya salju namun tetap hangat dalam persaudaraan kita. Jadi kemarin sempat ada perbincangan dengan Pak Pendeta bahwa akhir-akhir ini ada isu tentang perselisihan antar daerah gitu. Bahkan bukan hanya daerah antar kita, ada banyak perselisihan gitu. Jadi makanya dari tema White Christmas kita akan kita akan memberikan sentuhan adat dari berbagai daerah untuk Natal kita tahun ini. Tujuannya agar kita dan orang lain bisa melihat dan diingatkan kembali bahwa perbedaan kita tetap bisa disatukan dalam persaudaraan dalam Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa tadi sudah diumumkan Mas Jum bahwa Natal kita hari ini akan lebih ke penjangkauan saudara, penjangkauan orang-orang gitu. Nah, dari tema Natal tersebut Bapak Ibu, maka tahun ini akan ditentukan tema warna untuk acara kita dari ibadah hingga perayaan, yaitu putih dan biru langit. Jadi sky blue. Birunya bukan biru tua tapi benar-benar biru langit yang hampir ke kayak es. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film Frozen itu putih dan biru muda gitu ya. Warna ini juga berlaku untuk dekor sekali lagi dan untuk dress code yang kita pakai. Natal akan diadakan seperti biasa di tanggal 25 Desember. Ibadah Natal seperti yang diumumkan Mas Jum tadi akan dilakukan secara terpisah, yaitu 2 sesi, dibagi 2 sesi dengan reservasi dan bisa langsung menghubungi sekretaris panitia Natal yaitu Mas Sawan ataupun Dek Tia. Ya betul ya Pak ya. Nah, untuk dress code-nya sekali lagi untuk ibadah Bapak Ibu boleh menggunakan baju dengan nuansa putih atau biru langit. Kalau bisa dibanyain putihnya. Kenapa harus pakai dress code? Karena saya umumkan juga bahwa perayaan nanti kan kita tidak bisa berkumpul di perayaan sore karena kita akan dilakukan secara online, maka secara tidak langsung kalau dalam acara kita harus punya dokumentasi, entah itu untuk gereja ataupun secara pribadi, untuk keluarga dan apapun itu, maka
ditentukan tema dress code putih. Jadi nanti kalau kita foto bersama-sama, tema konsepnya bisa langsung terlihat juga dari dress code yang kita pakai, putih atau biru langit. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk perayaan, karena terdengar isu tentang PPKM level 3 atau 4, maka perayaan akan diadakan secara online lagi. Nah, Bapak Ibu, walaupun perayaan dilaksanakan secara online, Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti ibadah secara online dengan dress code juga. Jadi kami akan, karena online-nya itu bukan hanya dari streaming YouTube, tapi akan diadakan juga melalui Zoom meeting, maka Bapak Ibu diminta untuk memakai dress code warna putih. Kalau paginya putih atau biru langit, kalau sorenya benar-benar diusahakan warna putihnya gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi kita akan ada dokumentasi, nanti gereja kita juga perlu konten untuk kedepannya gitu. Nah, di dalam perayaan Natal ini juga akan diadakan lomba terkait dengan konsep Natal kita gitu. Jadi pertama yaitu lomba dekor di spot tempat ibadah Bapak Ibu. Jadi dekornya kayak tahun lalu bukan dekor serumah, enggak, tapi dekor di tempat Bapak Ibu mengikuti ibadah secara online. Jadi di sisi situ saja gitu. Pertama yaitu lomba dekor spot rumah untuk ibadah online. Kedua yaitu suasana Natal. Jadi kita akan pantau secara langsung waktu perayaan Natal bagaimana keluarga mengikuti ibadahnya, dengan kusukah, dengan sukacitakah, atau disambi-sambi mungkin, itu akan kita pantau langsung gitu. Tapi kami berharap Bapak Ibu mengikuti ibadah ini bukan hanya karena lomba ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar mari kita walaupun jauh, kita tetap bersatu hati untuk bersekutu bersama di dalam perayaan Natal kita tahun ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, perayaan Natal pagi maupun sore dimohon untuk bisa mengikuti dengan dress code yang ditentukan. Kemudian sekali lagi terkait dana Natal yang sudah diumumkan Mas Jum tadi, mulai hari ini dari tim usaha dana sudah mulai bergerak. Jadi Bapak Ibu mohon kami senang sekali, besar harapan kami untuk Bapak Ibu juga bisa mendukung usaha dana ini untuk Natal rangkaian Natal gereja yang kita adakan. Ada pengumuman juga dari sesi acara Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak sekolah minggu. Jadi ini masih online ya, masih berlangsung ya ini. Jadi Bapak Ibu yang di gereja maupun di rumah yang mempunyai anak-anak atau adik-adik sekolah minggu, mohon dipersiapkan mulai saat ini untuk menyiapkan anak-anaknya menghafalkan lagu Malam Kudus, karena nanti sekolah minggu akan ada persembahan khusus di dalam perayaan Natal kita secara virtual. Mohon dipersiapkan karena besok Minggu dari tim acara beserta teman-teman akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk mendatangi adik-adik untuk take video dengan baju warna putih. Jadi mohon disiapkan dari sekarang, adik-adik boleh menyiapkan baju warna putih, atasan aja enggak apa-apa karena nanti take-nya setengah badan dengan headpiece atau bando Nusantara yang akan disediakan dari gereja. Gitu nggih Bapak Ibu, nanti pengumuman lebih lanjut terkait persiapan acara atau persembahan di dalam perayaan Natal akan saya umumkan melalui grup juga. Gimana? Iya, nanti lirik Malam Kudus juga akan saya share di grup. Demikian Bapak Ibu, jika nanti ada info lebih lanjut atau pertanyaan lebih lanjut terkait acara, bisa langsung menghubungi saya ataupun Dek Retno sebagai sesi acara. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah banyak disampaikan di depan untuk seksi acara, rangkaian Natal. Saya sedikit saja. Untuk protokol kesehatan yang ada, Bapak Ibu akan kita sampaikan bahwa walaupun kita nanti dibatasi di sini, tetapi harus kita terapkan protokol kesehatan. Yang pertama ya harus disiapkan adalah aplikasi Peduli Lindungi. Sudah tahu nggih aplikasi Peduli Lindungi? Kalau yang belum punya, nanti silahkan bawa KTP sama siapkan email, nanti kita akan bantu ya. Yang kita batasi adalah nanti masuknya ada scan barcode,
Cuma buka Peduli Lindungi, nanti scan barcode, masuk sudah bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengantisipasi untuk tamu-tamu yang dari luar, ya. Tamu-tamu yang dari luar itu keluarga kita masing-masing sebenarnya. Ini nanti harus kita cermati secara ketat, karena untuk COVID jangan dengar berita sendiri ada varian baru. Lah nanti sebelum masuk dimohon untuk tes dulu, antigen dulu, ya. Antigen bisa masuk. Kalaupun nanti saudara dan teman Bapak Ibu ada kesulitan, silakan hubungi kami. Kami bisa bantu nanti tempatnya di mana, kalau kesulitan anggaran atau dana kita nanti bisa support dan lain sebagainya. Yang penting Bapak Ibu nanti masuk sudah aman. Dan yang berikutnya adalah jikalau Bapak Ibu nanti masuk di sini, tidak banyak kan, protokol kesehatan juga harus disiapkan, diterapkan. Cuci tangan, pakai masker seperti sedia kala. Saya kira itu saja Mas Jum. Nanti kalau yang ada hubungannya dengan protokol kesehatan kita sanggup, kita tes dari depan, kita fasilitasi sehingga aman dan nyaman. Cuman satu link saya, tim kesehatan link satu. Andai kata Bapak, Ibu, Saudara, keluarga ini ada yang merasa tidak enak badan, back flu, pilek, batuk, tidak usah berangkat. Sekali lagi, tidak usah berangkat, ya. Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dari rumah. Apapun itu, walaupun tidak menjurus ke COVID, tetapi lebih baik di rumah. Berarti Bapak Ibu sudah menyelamatkan teman-teman. Nek flu ya kabeh ora dadi flu. Gitu nggih. Sekali lagi saya berharap, tim kesehatan berharap untuk Bapak Ibu yang merasa tidak enak badan tidak usah dipaksakan untuk hadir. Itu nggih. Terima kasih waktunya, Mas. Saya kalau terasa nggak enak badan, saya nggak datang. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan ya. Jadi selama COVID ini saya ada di dalam sehat, nggak pernah rasa yang pusing-pusing atau batuk, pilek ya. Puji Tuhan, itu semuanya pertolongan Tuhan. Ya, permohonan saya kepada Tuhan. Saya selama ada di dalam pelayanan, berhadapan dengan Ibu Bapak, saya melakukan semua apa yang diminta oleh prokes ya. Jadi kiranya Tuhan akan menolong. Semuanya ada di dalam sehat. Jadi kok ruwet teman, mungkin ada yang berpikir begitu ya. Tapi Bapak Ibu ingat, kita ada di dalam suasana itu tanggal 24 sampai tanggal 2. Bapak Ibu saudara sekalian, acara-acara kita di sini ketat ada di dalam peraturan yang ada. Sebab itu mari kita lakukan semuanya demi kebaikan dan terutama nama Allah boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita, terutama jemaat gereja GSCA Immanuel Boyolali. Amin. Iya, kalau kita jadi batu sandungan, jadi nggak baik di luar, kita nggak bisa mengabarkan yang namanya Yesus itu sebagai juru selamat. Sebab itu mari kita taat kepada peraturan yang ada, kita lakukan nyaman, aman sampai saat ini. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena jemaat di sini nggak ada satupun istilahnya yang dipanggil Tuhan karena COVID. Amin. Haleluya. Itu semuanya karena ketaatan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, baik, sekarang kita akan akhiri kebaktian kami, persekutuan kami di dalam perjamuan kudus. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa, pulang masing-masing ke rumah dengan sehat. Dan Tuhan boleh dipermuliakan, kami boleh kembali di dalam kebaktian-kebaktian, melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, karena pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Kiranya kami taat, semuanya demi kebaikan baik kami yang ada, ya. Demikian juga buat semua mungkin nanti saudara-saudara atau siapapun yang ikut di dalam kebaktian ibadah Natal di tempat ini. Kita akan berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat sepanjang kami mengadakan ibadah Natal nanti ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam perayaan juga Tuhan akan tolong sehingga kami boleh nyaman, boleh aman,
karena pertolongan Tuhan. Demikian juga pagi hari ini Tuhan, bila kami telah ada di dalam persekutuan kami ada di dalam perjamuan kudus, demikian juga kami ibadah di dalam hari Minggu, kiranya Tuhan juga akan memberikan berkat tersendiri bagi kami sekalian. Puji Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, dan Engkau senantiasa setia sampai kapanpun kami ada. Sebab itu Tuhan, kami tetap bersyukur, berterima kasih karena Tuhan, terutama Tuhan telah lahir di dalam kehidupan kami. Engkau lahir sebagai juru selamat, demikian juga Roh Kudus senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami senantiasa. Sebab itu Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih buat pembebasan kami dari dosa, kesalahan kami kepada Allah, semuanya boleh Engkau tanggung karena Engkaulah domba Allah yang rela telah berkorban mati buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar anak-anak-Mu pulang Tuhan, meninggalkan rumah Tuhan yang ada di rumah. Demikian juga yang di mana-mana mereka meninggalkan persekutuan kami, dan kami beraktivitas. Apapun yang kami lakukan, semuanya ada di berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan demikian juga saat ini. Sebagai hamba-Mu, kami senantiasa memohon kepadamu. Berkat Allah akan tercurah bagi jemaat-Mu. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat mata pencarian, apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Demikian juga keluarga masing-masing boleh diberkati Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan pujian syukur kami, penyerahan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tanganmu dan kami boleh bersama-sama menengadahkan tangan kami ke arah Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Dia adalah Maha Kasih kepada kami sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan tercurah atasmu, demikian juga saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia, kasih sayang, demikian juga hidup damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Silakan duduk sebentar. Kita ada saat teduh, mungkin merenung apa yang kita terima, apa yang harus kita lakukan. Demikian juga menjelang Natal, kiranya benar-benar hidup kami boleh berguna, berarti buat Tuhan. Melalui Natal kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan karena kami setia kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami kami katakan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita masuk dalam doa. Terima kasih. Haleluya.